datanglah seseorang atau orang. Nah, orangnya kecil, rambutnya gondrong, pakai sepeda jengki biru, ya. Orangnya agak inilah lincah orang itu ya. Nggak taunya apa. Dia itu kakaknya Mas Budi Santoso, namanya Purwoto HP, atau panggilannya orang kenal Mas Pung. Ternyata dia guru besar Merpati Putih, kakak beradik, yaitu Mas Pung dengan Mas Budi. Jadi setahu saya, main siang maupun malam rumah itu adalah di tempat Mas Budi Santoso. Itu adalah itu tadi 5 anak tadi. Ya terus aja dari 5 anak ini terus aja saya juga kurang akrab. Karena apa? Saya minder dulu karena saya orang susah, makan aja nggak jelas, dari keluarga miskin. Ini orang mapan semua. Saya minder memang. Nah, suatu saat ada acara, tinggal di situ belum lama, ada acara di kampung itu, acara memperingati 17 Agustus yang ada panggung. Rupanya apa? Ya, saya diajak, ayo ikut latihan ini. Lu latihan apa? Latihan nanti kita mukul benda keras katanya pada saat itu. Akhirnya saya ngikutin. Ternyata apa? Rupanya Mas Budi Santoso ini adalah yang guru besar Merpati Putih. Mas Budi Santoso guru besar Merpati Putih. Akhirnya apa, kita latihan, tampillah acara di 17-an. Waktu itu saya dapat hanya latihan 5 hari atau berapa ya, lebih lah itu. Itu saya suruh memukul batu kali. 2 kali gagal, 3 kali baru putus saya waktu itu. Nah, yang lain-lain udah ini langsung patah-patah semua karena rupanya latihan lebih lama dia daripada saya, kan baru gitu ya. Nah, setelah itu nggak lama kemudian datanglah seseorang atau orang. Nah, orangnya kecil, rambutnya gondrong, pakai sepeda jengki biru, ya. Orangnya agak inilah lincah orang itu ya. Nggak taunya apa. Dia itu kakaknya Mas Budi Santoso, namanya Purwoto HP, atau panggilannya orang kenal Mas Pung. Ternyata dia guru besar Merpati Putih, kakak beradik, yaitu Mas Pung dengan Mas Budi. Akhirnya apa? Mas Pung itu main terus ke kampung Bumijo. Nggak lama kemudian bukalah perguruan Merpati Putih resmi di Balai RK Bumijo. Jadi Mas Pung, Mas Budi membuka Merpati Putih pertama kali itu di yang resmi ya, banyak anggotanya itu di Kampung Bumijo di Balai RK. Tapi menurut beliau, Merpati Putih itu sudah berkembang dari tahun 66. Ada cerita Mas Pung, yaitu anggota pertama itu adalah remaja di Kampung Mataram, yaitu atau orang bilang Jalan Mataram. Jalan Mataram itu adalah sebelah timur Malioboro. Saya diperkenalkan, satu namanya Mas Lukito, Mas Hari, terus Mas Tolin, Mas Priyo,
Mas Budi. Itu diperkenalkan orang itu. Rupanya memang saya tahu persis bahwa setiap dulu keributan, di Jogja ada keributan. Kalau yang turun dari 5 orang ini akan selesai, aman. Itu setahu saya. Nah setelah itu, bukalah di situ, saya ikutlah di Balai RK itu. Itu tahun 70-an. 70-an 71 ya. Nah, dengan seragam yang bebas. Seragam bebas waktu itu. Yang penting pakaian bela diri. Nah, setelah itu kita sudah mulai latihan. Sepaham saya dulu itu dilatih hanya perapasan. Ya, dilatih hanya perapasan. Kenapa? Kita belum sampai gitu, angkatan kita belum belum sampai tuntas itu, masuk lagi anggota baru, bingung kita apa latihan gitu. Jadi anggaplah ini senior nih junior gitu aja dah. Nah, yang saya bingung lagi, saya menurut awal saya ini hanya latihan 6-7 bulan. Itu latihan fisik aja itu, fisik. Tahu-tahu apa? Saya suruh ngelatih tempat lain. Suruh ngelatih termasuk Rasputin. Rasputin itu adalah pemuda Rasputin itu ya kalau orang dulu takutin itu ya. Ngadiwinatan. Di kampung Ngadiwinatan, Rasputin itu Yuwono CS. Saya suruh megang preman-preman itu. Saya jalanin. Padahal modal saya itu bingung apa yang saya dapat ini loh. Nah, dari itu habis itu suruh megang di Akabri udara itu. Saya, Mamang, Ruslan. Nah, Mamang Ruslan beliau ya, udah almarhum ya. Itu sering megang di Akabri udara. Bayangin aja. Kita latihan seperti itu, kita suruh ngelatih sono sini apa yang mau diberikan. Gitu loh. Tapi saya nekat. Happy aja saya waktu itu, seneng aja. Nah, setelah saya dapat informasi Mas Budi itu punya teman itu yang sangat hebat. Saya dapat info itu. Saya cari terus saya info. Di mana ini? Saya hanya kepingin kenal gitu. Dan kalau bisa kami belajar gitu. Dia kasih tahu ada info bahwa teman ini Mas Budi ini adalah namanya Mas Yanto. Mas Yanto kalau nggak salah dulu keuangan BRI Sleman. Tinggal di mana? Sleman. Saya cari itu ya. Saya cari jalan kaki dari mulai rumah saya ke sana. Jalan kaki tengah malam sampai sana apa? Nggak pernah ditemuin 2 kali itu. Saya ke sana 2 kali nggak ditemuin. 3 kali ditemuin. Kamu ngapain mau ke sini? Saya cuma kepengen kenal. Saya kepengen silaturahmi. Kak, mungkin ada yang lain. Ya, terus saya mau belajar. Hanya satu yang diberikan Mas Yanto. Satu. Itu hanya suatu saran. Bukan ilmu, saran. Kamu jam 12 malam kalau bisa begini. Dek. Nggak usah nyebut apa-apa. Nggak pakai rapalan segala macam. Ini loh. Ini salah satunya adalah pernah saya dapat dari Mas Yanto. Rupanya. Nah, terus lagi di Romo Suko. Saya cari lagi. Romo Suko namanya. Dulu terusannya dia sekolah di Belitung mana gitu. Terus akhirnya masuk pastor. Itu apa? Di samping kebatinannya juga fisiknya jago. Kenapa? Saya pernah ngelakuin suatu gerakan salah, panggil sama dia. Sini, 10 orang tuh anak. Jadi pojok tembok di Balai RK itu. Serang saya bebas. Lepas semua kita. Habis kita. Sama Romo Suko. Kalau nggak salah, maaf Romo Suko ya. Saya cerita padanya. Nah rupanya Romo Suko itu saya pernah info yang saya dengar terakhir. Karena dia seorang Katolik. Romo ya kan. Ada di paroki Pulau Mas kalau nggak salah. Nun sewu Romo nggih, nun sewu. Saya cerita pengalaman. Nah rupanya apa? Mas Budi juga punya kenalan mungkin lebih inilah,
itu yaitu Mas Yanto yang di Desa Sleman. Kalau Romo Sukma itu kalau nggak salah ibunya dulu jualan jamu di sebelah timur keraton itu. Jadi akhirnya saya kenal semua itu. Itu sangat baik sekali orang ini. Nah, setelah berjalan, akhirnya apa? Saya hanya diceceli suruh ngelatih terus. Kapan latihan saya? Saya latihan aja belum, cuma dapat pernapasan itu. Aku suruh ngelatih sana sih. Nah, nun sewu, akhirnya apa? Apa yang pernah saya dapetin yang selama perjalanan saya memang sedikit saya berikan. Kenapa? Supaya anggota itu betah, seneng. Jangan hanya monoton itu aja. Kasihlah. Itu kalau memang mau mengakui. Tapi saya nggak akan menerima sampai saya itu adalah perjalanan saya. Jadi ikut MP itu, Merpati Putih itu, yaitu tadi. Mulai mengembangkan resmi pertama di Kampung Wijo itu saya. Saya, Mamang, Ruslan, Manto, terus kalau si Mul CS tadi udah dapat dari Mas Budi duluan itu. Nah kita nol itu ya. Nah akhirnya apa? Hampir setiap hari sampai nginep-nginep namanya Mas Bung itu adalah campnya di tempatnya Ruslan dekat rumah saya. Jadi Mas Budi itu punya camp di rumahnya tinggal di Mujolor, Mas Bung Wijo Tengah. Banyak anak-anak itu nggak tahu bahwa Mas Bung itu sering di situ. Nah Mas Bung ini itu terus terang ya kemana-mana hanya bertiga. Surahman atau Mamang, Ruslan, dan saya. Aku sampai bilang, Kar kita sekarang di sini itu markasnya Kostrad. Kalau yang di Mujolor itu markas Mako katanya. Itu Mas Bung. Itulah hampir tiap malam. Terus akhirnya apa? Asal capek, Kar pijitin. Mana pernah Mamang sama Ruslan disuruh. Saya suruh pijitin. Apa-apa saya. Cuman setiap kita nanya sesuatu, anak kecil kamu belum waktunya. Tapi saya terima. Inilah perjalanan. Nah kalau mau tahu, itu perjalanan diri. Nah dulu kita disuruh melatih ke sana, ke sini, sana lagi. Sampai pasang pamflet, mesti sama saya. Pembukaan Merpati Putih. Nggak pakai jadwal itu. Naik motor King, ya kan, waktu itu. Terus Yarsi itu yang knalpot 2. Malam saya terus itu, tiap malam. Itulah keakraban kita dengan Mas Bung. Itu keakraban dengan Mas Bung. Kalau dengan Mas Budi memang kita jarak. Karena apa? Ya dia di sana campnya itu beda ya, di Mujolor sama Wijo Tengah. Itu terus aja Mas Bung itu. Jadi kemana-mana saya pakai dibawa. Tapi asal sananya, mbok saya itu dikasih ilmu, mbok ini belum waktunya jawabannya gitu. Jangan salah ya, bahwa jangan salah apa namanya sangka bahwa kita itu ilmu itu dari Merpati Putih semua tidak. Saya sudah ceritakan tadi perjalanan saya. Saya di tempat ini dapetin cara konsentrasi, tempat ini cara meditasi, di sini cara macam-macam yang terima. Akhirnya terakhir dengan perjalanan saya disuruh kembangin mana? Silat fisik atau silat batin? Kalau silat fisik prestasi, kalau batin adalah kehidupan. Akhirnya saya pilih kehidupan. Inilah yang saya pilih sekarang. Silat kehidupan. Bagaimana ngadepin masalah? Bagaimana kita masuk dan miras gitu. Nah, dari perjalanan pengembangan Merpati Putih tadi, setelah saya sebelum nikah itu udah cukup lama saya nggak pernah ketemu Mas Bung, Mas Budi sama sekali tidak pernah. Cukup tahunan. Itu sekitar tahun dari ini sekitar 72-73 lah. Itu udah nggak pernah ketemu lagi. Tahu-tahu apa? Karena udah nggak pernah mikirin, karena kita butuh memikirkan masa depan saya. Saya udah nggak mikir itu lagi. Tapi pelajaran-pelajaran saya dapat dari manapun tempat di waktu kita berjalan tadi, berkelana tadi, saya tekunin terus. Ya. Nah, pada saat tahun 75, saya tuh nikah dengan gadis, yaitu gadis Ngipik Sari, anaknya Pak Sastro Pawiro, kebetulan dia kepala desa, dan Ibu Ngadina.
Itu anak yang ke-6. Akhirnya dapat beliau lah. Nah, setelah dia kira nikah, jadi kita terus 2 tahun tinggal di Kaliurang. Ya cocok sekali dong, kita menghobinya seneng menyendiri, ya kan tinggal di Kaliurang 2 tahun. Setelah tahun 78, saya itu kebetulan yang mungkin rezeki saya itu di Jakarta. Di Jakarta itu tahun 78. Karena istri saya itu baru hamil anak yang kedua, saya tinggal dulu di kampung. Dengan catatan saya nanti kalau anak udah lahir kamu tak bawa ke Jakarta.